Shalom teman-temanku, sahabatku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya tentunya hari ini Anda selalu diberkati bersama dengan keluarga Anda, suami, istri, dan anak-anak Anda. Amin, saya percaya itu. Nah, ada satu tema yang menarik yang kita perlu diskusi dan perbincangkan pada hari ini. Temanya adalah, apakah Tuhan bisa dapat dilihat? Apakah Tuhan kita bisa dapat dilihat? Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel dalam kitab Taurat, ya. Ada orang berkata bahwa Allah Maha Besar tidak bisa dilihat. Dia adalah roh, tidak bisa dilihat, dan karena kekuasaannya, kemuliaannya, dia tidak bisa dilihat. Memang benar, Allah tidak bisa dilihat. Sebab ketika kita melihat Allah, maka dikatakan di dalam perjanjian lama, maka kamu akan mati karena kemuliaanku. Nah, teman-temanku, sahabatku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman Musa ketika membawa bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah Kanaan, ketika mereka di Gunung Sinai, ya, ketika Musa menerima kedua firman itu dan mereka mau berjalan menuju ke tanah Kanaan, ada permintaan yang luar biasa dari Musa kepada Tuhan. Dan mari kita baca apa permintaannya, ya. Dan sekali lagi, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Allah yang Maha Besar itu bisa dilihat dalam konteks perjanjian lama dalam Taurat Musa. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran, ya. Oke, kita akan baca sama-sama, ya. Dari kitab Keluaran 33 kita akan baca bersama-sama dari ayat 13 dan seterusnya. Saya akan bacakan buat Anda. Silakan Anda simak baik-baik. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Itu ayat 13 dan seterusnya ayat 14. Lalu aku berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ya, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita lanjut ayat 16. Dan manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dengan segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jika hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 18. Tetapi jawabnya, ini jawab Musa, ya, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kemuliaanmu kepadaku. Ini terkait apa? Terkait dengan wajahnya. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilangku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi kepada siapa yang kukasihi. Luar biasa. Anda harus memberikan bold terhadap ayat 19. Diberikan bold sendiri bahwa Tuhan yang berhak kepada siapa kasih karunia itu diberikan. Lalu ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ingat bahwa Musa menginginkan ia bisa melihat wajah Tuhan. Sekali lagi, Musa menginginkan melihat wajah Tuhan, sebab dia katakan bahwa bukankah engkau yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir? Siapakah pribadimu? Siapakah engkau yang berbicara terus kepada kami, kepada saya sebagai hambamu? Ya, kembali ke ayat 11. Kembali ke ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Itu kata Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandang aku
dapat hidup. Jelas bahwa tidak seorang pun umat Israel yang memandang wajah Tuhan akan hidup, pasti akan mati. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Luar biasa ya firman ini. Dan ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Luar biasa, teman-teman, sahabatku. Ya, apakah Tuhan benar-benar tidak bisa dapat dilihat? Allah Israel telah menampakkan diri kepada Musa di dalam Keluaran 33. Allah Israel adalah suatu Allah yang nyata, suatu pribadi yang nyata dan kelihatan. Memang wajahnya tidak kelihatan, tidak bisa dilihat ya. Sebab ada masa dan waktunya, tentu ada waktunya Tuhan bagaimana manusia melihat wajahnya. Ada masa dan waktunya. Ketika genap waktunya, maka Allah akan menampakkan diri kepada umatnya. Amin. Nah, ternyata bahwa Allah Israel, Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang kelihatan, Allah yang tidak fiktif, Allah yang membimbing, ya, Allah yang membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir, dan segala sesuatu yang dipercayai oleh umat Israel itu nyata adanya. Amin. Jadi sekali lagi, apakah Allah Israel, Tuhan kita, bisa dilihat? Dalam konteks perjanjian lama di Taurat Musa dalam kitab Keluaran, ketika Musa menginginkan sosok sang Allah yang hadir, yang membimbing, dan dia meminta kemuliaannya dapat diperlihatkan wajahnya. Akhirnya apa? Tuhan memperlihatkan tubuhnya, belakangnya dilihat, wajahnya belum bisa dilihat. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan ketika dia menggenapi segala sesuatu, semua rancangan Bapaknya, maka dia akan memperlihatkan wajahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.